Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di video tutorial penggunaan sistem pelaporan fungsi BINMAS yang terdapat di BINMAS Online System versi 2. Jadi pada kali ini saya akan menyampaikan tata cara penggunaan pelaporan sislap yang terdapat di BINMAS Online System versi 2. Baik, yang pertama, Bapak-Ibu sekalian, jadi mekanisme mengaksesnya itu bisa dengan menuju ke domain atau ke URL atau ke alamat begitu ya, bos.polri.go.id. Nah, jadi ke sini alamatnya. Jangan sampai salah, Bapak Ibu sekalian, bos.polri.go.id. Kemudian untuk masuk loginnya itu bisa menggunakan defaultnya menggunakan nomor register pokok begitu ya, NRP dari masing-masing personel Polri. Jadi untuk di tingkat Polda, di tingkat Polres itu sama. Default awalnya username-nya NRP, passwordnya NRP. Begitu. Jadi saya coba semisal menggunakan eh, milik Pak Iwayan, KBO Ditbinmas Polda Jateng. Jadi username-nya adalah NRP, passwordnya juga NRP. Bapak sekalian. Jadi bisa dicek dahulu dengan simbol mata ini. Jadi username-nya NRP, passwordnya juga NRP. Terus di checklist saya bukan robot, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini adalah sebuah fitur yang dipasang untuk mencegah serangan cyber. Setelah itu klik masuk. Nah, nanti akan masuk ke dalam BINMAS Online System versi kedua khusus untuk tampilan operator Polda begitu ya, operator Polda. Nah, ini sebagai KBO itu mendapatkan dua fungsi role, yaitu sebagai Backup Snalef Polda dan sebagai pengelola Babin Kamtipmas Polda begitu ya. Jadi untuk proses ANEF di tingkat Polda, KBO juga diberikan akses pengelola Babin Kamtipmas. Baik, kemudian menunya ada di sebelah kiri, Bapak sekalian. Sedangkan untuk eh, ubah password ada di sini. Jadi tadi untuk password defaultnya karena NRP khawatir berbahaya, jadi bisa nanti diubah gitu ya menggunakan fitur ini. Baik, kemudian Syslab itu sistem pelaporan adalah sebuah modul begitu ya yang terdapat di BINMAS Online System. Nah, jadi nanti KBO bisa dicek masing-masing fiturnya. Nah, Syslab ada di sini, Bapak Ibu sekalian. Begitu ya, Syslab nanti di breakdown. Nah, di video tutorial ini saya akan menyampaikan mekanisme pelaporan laporan subdit begitu ya. Tapi semuanya nanti akan sama, Bapak Ibu sekalian. Jadi akan sama, tidak akan mekanismenya berbeda-beda. Semuanya sama. Yang berbeda adalah mekanisme formatnya gitu ya. Formatnya yang nanti berbeda-beda. Tapi mekanisme cara uploadnya itu sama. Nah, video tutorial ini sudah kami pasang juga, sudah kami tanam juga di Sislab, Bapak sekalian. Ada di video tutorial, gitu ya. Nah, nanti bisa dicek di sini. Ini adalah video yang tutorial saat ini Bapak Ibu sekalian lihat, gitu. Jadi nggak perlu lagi buka flash disk, buka hard disk. Jadi nanti bisa langsung dilihat di BOS-nya. Oke, saya mulai. Nanti bisa diklik laporan subdit, Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini ada laporan-laporan subdit jajaran begitu yang idealnya dilaporkan oleh masing-masing satker gitu ya. Sekarang saya coba akan contohkan untuk misalnya pelaporan
di subdit jajaran Bintipsos. Gitu ya, tinggal diklik di Bintipsos. Nah, nanti akan muncul secara umum jenis-jenis laporan yang diminta gitu ya, diminta oleh Subdit Bintipsos di tingkat Korbitmas Bahakam Polri. Nah, saya pilih yang paling mudah, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, ini nanti semuanya sama, semua mekanisme pelaporannya sama, hanya formatnya saja yang berbeda-beda, begitu ya, formatnya yang berbeda-beda. Nah, jadi pilih data jumlah anggota Saka Bayangkara, diklik. Nah, ini misalnya dari Polda Jawa Tengah itu sudah menerima laporan dari Polres Pekalongan dan Polres Pati. Nah, sekarang di tutorial kali ini saya akan menyampaikan bagaimana caranya Polda melaporkan. Begitu ya, caranya Polda melaporkan. Begitu. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, nanti sebagai eh, pejabat di Polda, KPO Polda ataupun operator di Polda itu bisa mengirimkan laporan, mengupload laporan gitu ya via Sislab ini. Begitu. Langkah pertama, Bapak sekalian, langkah pertama silakan diunduh template laporannya gitu ya di tombol warna hijau ini. Nah, kemudian silakan disimpan di folder bebas di masing-masing komputer. Nah, setelah diunduh, dibuka Bapak sekalian. Nah, pilih enable editing. Nah, inilah format untuk mekanisme pelaporan laporan data jumlah anggota Saka Bayangkara, gitu ya, periode bulan tahun. Nah, peraturan pertama Bapak sekalian di penggunaan sislab ini adalah jangan merusak format yang sudah ada. Merusak itu ada dua hal. Pertama, menghapus kolom, gitu ya, menghapus kolom yang sudah ada. Misalnya, oh, saya nggak punya data KML yang pamong, ini saya hapus misalnya. Nah, itu tidak boleh gitu ya. Itu nanti tidak akan istilahnya tidak akan cocok, tidak akan match dengan yang ada di Sislab. Atau kerusakan yang kedua adalah menambahkan gitu ya, menambahkan sebuah kolom di bawah atau sebuah data di bawah. Misalnya, oh, di sini saya mau kasih deh jumlah gitu ya. Terus nanti di sini ditulis jumlahnya misalnya jumlah keseluruhan gitu ya. PA berapa nanti misalnya 100. Nah, ini juga tidak boleh gitu ya. Ini merusak template yang sudah ada. Jadi, biarkan apa adanya, Bapak sekalian, biarkan apa adanya dan silakan Bapak sekalian mengisi sesuai dengan eh, isian masing-masing kolom gitu ya. Sekarang saya coba contohkan. Misalnya saya masukkan kesatuan Polres 1, Polres 2, Polres 3 gitu ya. Nah, nanti misalnya kita masukkan di atas 10, 10. Nah, di sini misalnya 55, 55. Nah, di sini 10 juga, kayaknya 5. Nah, jadi hati-hati dengan jumlah, Besiran. Jadi jumlah ini secara umum berarti bersumber dari total KMD ditambah KML gitu ya. Jadi jangan sampai salah. Kenapa kok ini 10? Berarti PA-nya 5, PA-nya 5 untuk KMD dan KML masing-masing. Nah, Polres yang nomor 2 misalnya saya isi 20. Nah, 10 tambah 10 di sini juga sama. Nah, kalau kita pakai Excel, ini nyaman loh, misalnya. Ini bisa di kopas-kopas gitu ya. Bisa di kopas-kopas, copy paste. Nah, pasang seperti ini. Nah, jadi tinggal di copy, di paste. Jadi, ini mempercepat kita dalam melakukan pelaporan. Kemudian aturan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, jadi jangan sampai ada isian kolom yang kosong gitu ya. Jadi tadi aturan pertama harus mengikuti template yang sudah ada. Aturan yang kedua, jangan sampai merusak template. Dan aturan yang ketiga adalah jangan sampai kosong gitu ya. Jangan sampai kosong si
kolomnya. Nah, ini banyak yang terlewat. Jadi keterangannya kosong. Nah, misalnya di sini boleh diisi, misalnya, oh ini eh, lengkap, misalnya seperti itu, lengkap, lengkap atau apapun. Jadi bebas. Keterangan itu adalah sebuah pendukung, sebuah informasi pendukung dari data yang sudah diinputkan, begitu ya. Nah, setelah itu nanti dari laporan data jumlah anggota ini kita save, Bapak sekalian, kita save, gitu ya. Nah, kita kembali lagi ke Sislab. Nah, kita unggah laporan, gitu ya. Kita unggah laporan. Nah, diunggahnya yang tadi, yang sudah kita masukkan menggunakan Excel, Bapak sekalian, begitu. Jadi otomatis semua satker pasti sudah punya Excel dan sudah familiar gitu ya. Bagaimana mudahnya menginput data menggunakan Excel. Tadi bisa kopas-kopas, bisa kita pakai function misalnya. Nah, itu lebih nyaman. Terus kita unggah, Bapak sekalian. Nah, kita klik unggah misalnya. Nah, nanti akan muncul data yang sudah diinputkan tadi. Nah, di sini artinya bukan Bapak Ibu sekalian harus input dua kali, tidak. Tapi di sini itu sebagai proses pengecekan filterisasi yang kedua, untuk mencegah human error gitu ya, kesalahan manusia. Jadi misalnya tadi pas kita input di Excel ngantuk, terus ada yang terlewat, ada yang kosong, atau ada yang salah ngisi. Nah, di sini adalah gunanya untuk melakukan pengecekan itu gitu ya. Mungkin nama kesatuannya salah atau secara data salah gitu ya. Nah, jadi bisa dicek kembali. Oh, kalau sudah yakin, sudah pasti gitu ya. Itu nanti silakan bisa klik simpan laporan, Bapak sekalian. Gitu ya, klik simpan laporan di sini. Nah, sukses. Gitu ya. Jadi laporannya sudah masuk ke eh, miliknya Polda masing-masing, gitu ya, miliknya Polda masing-masing. Tapi sampai di sini Bapak sekalian, ini belum selesai gitu ya. Ini belum selesai. Jadi kita harus mengajukan laporan ini gitu ya, istilahnya mengajukan approval ke tingkat Mabes Polri gitu ya. Jadi ini di tempatnya Mabes belum keluar Bapak sekalian gitu ya, belum muncul yang Polres 1 sampai Polres 3. Nah, Bapak Ibu sekalian itu bisa mengajukan approval gitu ya. Bisa diajukan ke tingkat Mabes dengan dua cara. Pertama, kalau laporannya sedikit, itu bisa dicentang hijau satu persatu, gitu ya. Nah, lihat bedanya ya, misalnya. Kalau yang bawah itu sudah istilahnya sudah diajukan approval ke sana, gitu ya, ke tingkat operator Mabes. Nah, jadi kalau di sini itu masih ada centang hijaunya karena belum diajukan approval ke tingkat Mabes. Nah, jadi karena di kepolisian terutama ini hierarkis strukturnya jelas, Susilan. Jadi dari Mabes ke Polda, Polda turun ke Polres gitu ya. Nah, makanya Polda nanti bisa mengajukan approval ke Mabes dulu sebelum pimpinan di Korbinmas melihat laporan dari Bapak-Ibu sekalian di tingkat Polda. Nah, misalnya oh, yang satu kita mau langsung checklist hijau. Nah, nanti kakaknya checklist hijau. Atau cara yang kedua, kalau laporannya banyak, Bapak sekalian, laporannya banyak, bisa langsung di checklist. Gitu ya, di checklist di sini, kemudian dipilih ajukan approval ke Mabes Polri. Gitu, itu kalau laporannya banyak. Misalnya menginput langsung 100 baris. Nah, itu langsung bisa di checklist di sini, terus ajukan approval ke Mabes Polri. Nah, tapi kalau misalnya memang sedikit, itu bisa dengan di checklist hijau ini, Bapak sekalian. Gitu ya, di checklist hijau ini. Jadi nanti silakan kalau misalnya yang Polres 1 kita checklist hijau. Duong. Nah, sukses mengirimkan approval laporan. Nah, sudah berubah nih. Dia sama seperti yang bawah. Nah, ini tidak bisa juga kita lihat statusnya, misalnya. Sudah sampai di mana sih gitu ya.
sudah sampai di mana si laporan ini gitu ya. Nanti bisa diklik dimanapun. Nah, jadi laporan diajukan untuk approval mandiri oleh Polda dan dokumen diterima oleh Polda. Sedang diajukan ke tingkat Mabes Polri, gitu ya. Atau bisa juga menggunakan tadi checklist di sini, gitu ya. Checklist di sini, kemudian ajukan approval ke Mabes Polri. Nah, sukses mengirimkan approval laporan. Kalau di sini kita lihat, nah, laporan diajukan oleh Iwayan Budi Subawa untuk proses approval. Jadi sudah diajukan ke tingkat Mabes Polri, Bapak sekalian. Nah, jadi ada dua metode, bisa menggunakan checklist hijau ini atau bisa menggunakan checklist seluruhnya. Jadi nanti ajukan approval ke Mabes Polri. Seperti itu konsep pelaporan untuk menggunakan Sislap. Begitu. Nanti pun sama, misalnya dari Polres Pekalongan gitu ya, itu menginputkan data. Itu juga sama, Bapak sekalian tinggal checklist hijau di sini, atau kalau banyak tinggal pilih cek semua gitu ya. Nanti otomatis bisa ajukan approval ke Mabes Polri. Itu mungkin sekian.